on my fingers like a nigga wife me. Got another shorty, shit ain't nothing like me. About to catch another fight. The apple bottom make him wanna bite. Halo, perkenalkan aku Nabila Adiani dengan NIM belakang 06. Indonesia bangga disebut dengan negara dengan kekayaan alam melimpah, pembangunan maju, dan generasi emas 2045. Kita bangga dengan pembangunan jalan tol Indonesia yang semakin banyak dan maju, tetapi lupa jalan menuju pendidikan. Dan banyak anak putus sekolah di beberapa bagian daerah Indonesia, terutama di luar Pulau Jawa. Ketika ekonomi menekan, sekolah menjadi pilihan kedua. Bertahan hidup bagi mereka merupakan pilihan yang pertama dan utama. Sebagai gambaran absolut, pada tahun 2025 ada sekitar 3,9 juta anak usia sekolah di Indonesia yang tidak bersekolah. Putus sekolah cenderung meningkat seiring naiknya jenjang pendidikan. Persentase putus sekolah lebih tinggi di jenjang SMA atau SMK dibanding di SD atau SMP. Ada perbedaan besar antara daerah perkotaan dan pedesaan. Misalnya, dalam satu penelitian, tingkat putus sekolah di SMA di desa bisa jauh lebih tinggi dibanding di kota. Daerah-daerah tertentu menunjukkan angka putus sekolah jauh di atas rata-rata nasional. Untuk contoh, pada tahun 2022 disebutkan bahwa jenjang SD dan SMP di salah satu provinsi memiliki angka putus sekolah tertinggi. Angka putus sekolah dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor ekonomi atau penghasilan keluarga. Jadi, banyak anak berhenti sekolah itu karena keluarganya tidak mampu lagi membiayai pendidikan atau memilih agar anak itu ikut bekerja membantu ekonomi keluarga. Kemudian yang kedua, kondisi geografis dan akses ke sekolah. Bagi anak di daerah terpencil itu, contohnya di pedesaan atau di wilayah dengan fasilitas sekolah kurang memadai, hambatan jarak, terus transportasi atau fasilitas bisa jadi penyebab. Faktor yang ketiga, yaitu perbedaan layanan pendidikan antara kota dan desa. Jadi, sekolah di desa itu sering punya fasilitas, terus kualitas guru, layanan pendukung, dan daya tampung lebih terbatas dibandingkan di kota. Hal ini meningkatkan risiko putus sekolah. Dan faktor yang keempat, yaitu tidak ada kelanjutan pendidikan atau transisi antar jenjang gagal. Jadi, sebagian siswa itu lulus tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya karena berbagai alasan. Contohnya biaya, terus motivasi, dan keterbatasan biaya sekolah. Anak-anak yang putus sekolah itu beresiko terjerumus ke pengangguran, terus bekerja pada usia dini, dan kemiskinan antar generasi karena tidak memperoleh ijazah atau keterampilan formal. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa solusi. Yang pertama, pendidikan gratis yang benar-benar gratis, bukan sekedar slogan brosur. Kemudian yang kedua, beasiswa dari pemerintah untuk siswa yang benar-benar kurang mampu tanpa birokrasi yang menyulitkan. Ketiga, ada pembangunan sekolah merata hingga pelosok, bukan hanya di daerah kota. Kemudian yang terakhir itu ada kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman. Kita hidup di negara yang katanya kaya, tapi masih ada jutaan anak yang kehilangan hak paling dasar, pendidikan. Putus sekolah bukan angka statistik, itu adalah masa depan yang hilang. Kalau hari ini kita diam, maka generasi esok akan menanggung akibatnya. Jadi, ayo suarakan, awasi, dan bantu sebisa kita. Karena pendidikan bukan hadiah, tapi hak setiap anak Indonesia.